AC Milan merupakan salah satu klub terpopuler di dunia. Di balik reputasi itu, kinerja Rossoneri di lapangan sangat buruk dalam satu dekade terakhir. Jangankan bicara soal gelar juara, mereka bahkan terseok-seok untuk menembus papan atas. Milan memang pernah jadi salah satu tim yang paling ditakuti di Eropa. Misalnya kejayaan mereka pada tahun 1990-an, juga generasi emas mereka tahun 2003 sampai 2007. Namun, sejak musim 2010 sampai 2011, hanya kesulitan yang dihadapi Milan. Mereka terakhir kali menjuarai Serie A pada musim itu, 2010 sampai 2011, dan terakhir kali bermain di Liga Champions pada musim 2013 sampai 2014. Jelas itu catatan buruk bagi klub besar manapun. Rossoneri sudah mencoba bangkit berkali-kali, tapi berulang kali pula mereka terjatuh. Sejumlah pemain top datang dan pergi, hampir semua gagal. Investor datang silih berganti, AC Milan tetap jalan di tempat. Sebenarnya apa yang terjadi pada AC Milan? Tentu ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, ada banyak alasan yang menyebabkan Milan terjatuh sedalam ini. Namun, setidaknya ada 5 alasan utama Milan tak lagi bersinar. Terlalu sering ganti pelatih. Milan sudah berganti-ganti pelatih, sebut saja Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Sinisa Mihajlovic, Christian Brocchi, Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso, dan sekarang Stefano Pioli. Saking seringnya, pelatih-pelatih itu tidak sempat menanamkan filosofi yang mereka inginkan. Pelatih manapun butuh waktu, terlebih untuk membangkitkan tim yang telanjur terpuruk seperti Milan. Namun, karena hasil-hasil pertandingan yang tidak memuaskan, pada akhirnya mereka terpaksa pergi sebelum tuntas bekerja. Mereka tidak punya waktu, tidak punya dukungan untuk menjalankan proyek yang sudah dirancang. Artinya, proyek itu pun terus berganti setiap pelatih berganti, jelas tidak ideal. Hal ini berarti Milan tidak punya identitas yang jelas atau proyek yang jelas untuk mengembangkan tim. Seringkali buang uang buat pemain tak penting. Milan telah menghabiskan banyak uang untuk membeli pemain. Bahkan mereka pernah mendatangkan 10 pemain sekaligus hanya dalam satu bursa transfer. Kasus unik ini terjadi di era Montella, ketika Milan menghabiskan 160 juta pound sterling untuk merombak skuad. Mereka mendatangkan Musacchio, Frank Kessie, Ricardo Rodriguez, Andre Silva, Fabio Borini, Hakan Çalhanoğlu, Antonio Donnarumma, Ondrej Conti, Lucas Biglia, bahkan Leonardo Bonucci. Sekarang, hanya segelintir pemain-pemain itu yang masih membela Milan sampai sekarang. Mega transfer ini pun dipandang tidak tepat, karena Milan tidak mendatangkan satupun mega bintang. Tidak ada transfer megah sekelas Kakak atau Shevchenko. Milan sudah tepat memilih berinvestasi pada pemain-pemain muda, tapi pemain muda itu pun tersesat karena tidak banyak pemain senior yang bisa membimbing mereka. Finansial yang tak stabil. Transfer buruk berakibat pada tim yang buruk, yang ujung-ujungnya membuat Milan kian sengsara gagal memenangi pertandingan. Perlahan-lahan, Milan merosot jadi tim mediocre. Mereka terakhir kali tampil di Liga Champions pada musim 2013 sampai 2014. Karena menjalani musim-musim buruk di Serie A, Milan benar-benar kesulitan mencari cara kembali ke turnamen prestisius tersebut. Akibatnya, Adidas memutus kerja sama dengan Milan sejak beberapa tahun lalu. Hal ini berimbas pada hilangnya dana sponsor senilai 19 juta euro per tahun. Perlahan-lahan Milan terus kehilangan sponsor karena kesulitan mereka di lapangan, apalagi bicara soal trofi. Kabarnya, Milan merugi sampai ratusan juta euro karena lama tidak juara dan lama tidak bermain di Liga Champions. Doyan konflik internal. Masalah yang dialami Maldini terbukti pada kasus pemecatan Zvonimir Boban beberapa waktu lalu. Boban menjabat sebagai CFO, tapi berseteru dengan Gazidis. Boban menjalin kerjasama apik dengan Maldini.
Mereka bertanggung jawab atas pemecatan Marco Giampaolo dan penunjukan Stefano Pioli dewasa ini. Namun, kabarnya Gazidis tidak terlalu suka dengan perkembangan Milan di bawah Pioli. Dia ngotot menunjuk Ralf Rangnick untuk menangani Milan musim depan tanpa berkonsultasi dengan Maldini atau Boban. Boban jelas berang, dia mengkritik Gazidis di depan media. Pada akhirnya, justru Boban yang harus meninggalkan Milan.